Tapi mereka ini para wali bermacam-macam. Jangan semua kita menuduh orang yang miskin itu berarti dia yang cinta dunia. Enggak juga. Berarti bisa jadi sebaliknya kan begitu. Tapi juga dari kisah ini ada hikmah, diajarkan kepada kita bahwa kamu jangan suudzon kepada orang-orang yang secara zahirnya itu cinta dunia. Luar biasa begitu. Masya Allah. Jangan mikir urusan besok. Kalau kamu yakin sama Allah, Allah yang ngatur semua keadaan kamu. Begitu husnudzon sama Allah. Ini derajatnya nanti di akhirat luar biasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya dikatakan ada orang bertanya, aku mau ketemu wali yang besar, yang zuhud. Balakit waliyan zahidan azhad fi hadzal asr. Aku ingin ketemu wali yang sangat zuhud di saat ini. Lalu ditunjukkan itu loh. Itu yang rumahnya gubuk itu, kayu-kayu. Nah, datang itu. Akhirnya dia datang ke rumahnya orang yang ditunjukkan itu. Rumahnya gubuk. Gubuk peot, ya, gubuk derita. Kemudian di situ dia bertanya, "Mana si fulan yang punya rumah ini?" "Oh, dia lagi mancing di sana." Akhirnya didatangi. Ditunggu, setelah selesai mancing, ya lama dia dapat ikannya. Kemudian setelah dapat ikan satu, mau dibungkus, mau dipulang, bertanya, "Saya mau berguru sama Anda." "Loh, kenapa?" "Saya kepingin dapat barokahnya wali yang zuhud seperti Anda." "Kalau kamu mau cari wali yang zuhud, ya, yang lebih zuhud daripada aku, jangan ke aku, kamu salah orang. Tuh, datang ke saudaraku. Ini alamatnya, ini alamatnya, ini alamatnya." Setelah didatangi, kaget. Kok ada satpamnya? "Mau ketemu siapa?" "Ketemu si fulan." "Sudah janji belum?" "Kok begini katanya wali yang lebih zuhud, dan ini saudara kandungnya." "Ya sudah, kamu masuk." Akhirnya masuk. Subhanallah, rumahnya itu ibaratnya 1 kilo gerbangnya. Mau masuk rumahnya itu ibaratnya 1 kilo. Banyak, luas, luar biasa. Karpet merah ibaratnya itu. Masuk ke dalam, pelayannya itu ratusan. Kemudian si imam ini lagi dikipas-kipas. Di sampingnya buah-buahan luar biasa. Kok gini dikatain wali? Gini kok dibilang wali? Ini cinta duniawi betul ini. Istana ini. Iskala istananya Jokowi kan begitu. Subhanallah. Akhirnya dia duduk. Setelah duduk, si wali ini langsung duduk. "Sudah, kalian pergi semuanya." Hancur dalam sekejap. Demi Allah, tidak tergeser hatiku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak gelisah atas apa yang hilang padaku. Semua bagiku, semua yang kau lihat ini sama seperti kerikil ini. Diambil buah itu jadi kerikil. Aku nggak peduli, aku mau makan apa besok nggak peduli. Demi Allah, ketika hartaku banyak seperti ini, aku istirahat. Ketika aku mengucapkan alhamdulillah, maka rasa alhamdulillahku ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ridho kepada pemberian Allah. Tapi orang yang miskin, melarat, ngucapin alhamdulillah, itu terpaksa. Bukan begitu para masakin? Kan begitu. Lihat nih orang-orang miskin, coba. Ya. Lihat orang-orang fakir dan miskin itu. Coba mereka ngucapin alhamdulillah itu terpaksa. Ya. Mereka ngucapin alhamdulillahirabbil alamin itu terpaksa. Misal contoh, misalnya di rumah belum ketemu saya di sini, di rumah misalnya tidur, alhamdulillah iso turu, tapi nolongson nang hati, turu dan kene aku wis apes, wis gatel-gatel awakku. Mangan juga begitu, makan alhamdulillah tempe tok sama garam nasi, alhamdulillahnya itu terpaksa. Kadang nggak makan rokok antok misalnya kan gitu. Nah, tapi orang yang kaya, alhamdulillah itu ridho dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu rahasianya Imam Abdul Hasan As-Sadzili. Kenapa beliau ini menjadi wali yang masyhur dengan berbagai macam kenikmatan luar biasa.
Tapi mereka ini para wali bermacam-macam. Jangan semua kita menuduh orang yang miskin itu berarti dia yang cinta dunia. Enggak juga. Berarti bisa jadi sebaliknya kan begitu. Tapi juga dari kisah ini ada hikmah, diajarkan kepada kita bahwa kamu jangan suudzon kepada orang-orang yang secara zahirnya itu cinta duniawi. Bisa saja dia nggak cinta duniawi, fisiknya saja zahirnya itu dia kaya dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak terpaut dengan itu semua. Dunia hanya ada di tangannya, tidak ada dalam hatinya. Begitu ya. Ya, semua itu sesuai kondisi hati masing-masing. Tidak pasti semua seperti itu. Nah, orang yang tidak peduli urusan dunia hari ini dan besok, nggak peduli, ini derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu perhatikan, pegang baik-baik. Ya, dan ini pegang supaya kita nanti di hari tua itu tidak terjadi kena penyakit demensia. Orang yang kena penyakit demensia karena mereka ini terpaut hatinya dengan dunia. Mikir dunia, ya seperti kasus tadi itu. Kasus dia ini ditipu seorang ustadz, ya. Dia ada di luar negeri, ustadznya ada di kampung, kemudian dia telepon video call, ditipu macam-macam sampai setahun habis, sama orang-orang juga ditipu sampai 150 juta. Akhirnya setelah stres di rumahnya banyak jin ikut campur, ya jadinya ketambahan lagi kan begitu. Akhirnya dia ngoceh-ngoceh sendirian. Nanti kalau sudah tua dia bakal ngoceh-ngoceh lebih parah lagi. Ini penyakit demensia, hati-hati para perempuan kebanyakan itu yang kita jumpai dalam kasus relasi ya, hati-hati ya. Ada lanjutannya lagi. Ini terakhir ceritanya ya. Cerita Rabi'ah ini Adawiyah ini agak panjang dan ini terakhir. Fakutu fama fa'ala Abu Malik ta'ni daigaman. Lalu aku bertanya lagi, tadi itu kan masalah Abdah binti Abi Kilab, seorang perempuan solehah yang enggak peduli urusan duniawi pagi dan sore hari. Lalu apa yang dilakukan Abu Malik, gimana kondisinya? Yang dimaksud adalah daigaman. Faqalat yazurullah tabarak wa ta'ala mata sya'a. Dia berziarah kepada Allah semau dia. Dia bisa berjumpa sama Allah semau dia. Jadi nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang sudah masuk surga, dia bisa berjumpa dan memandang Allah dengan mata kepala kita. Ziarah. Dalam hadis Yaumal Jum'ah, setiap hari Jumat, orang-orang yang ahli surga yang tingkatannya tinggi itu bisa memandang wajahnya Allah dengan jelas. Ketika memandang wajahnya Allah, dia lupa semua kenikmatan yang ada di surga. Ini lebih nikmat. Kenapa? Karena semua kenikmatan di surga, di dunia, di surga itu Allah yang menciptakan. Ya, sumber kenikmatan, sumber pencipta segala kenikmatan dan keindahan. Maka dia lupa semuanya ketika memandang. Makanya seminggu sekali jumpa dengan Allah. Kalau setiap hari, dia akan bisa menikmati kenikmatan surga. Karena sudah ada nikmat yang luar biasa dari itu semua. Lalu qalat qul fa'ala Bishr bin Mansur. Bagaimana dengan Bishr bin Mansur? Apa yang dia lakukan? Bagaimana kondisinya? Qalat bah u'tiya wallahu faqa ma kana ya'mal. Luar biasa, Bishr bin Mansur ini diberikan di atas apa yang dia inginkan. Qalat bertanya lagi. Qultu murini bi amrin ataqarrab bihi ilallahi ta'ala. Murini bi amrin ataqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Aku wasiatkan aku dengan perkara yang aku bisa mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Apa jawabnya Rabi'atul Adawiyah? Qalat alaiki bi kasrati dzikrillah fayushaku an tabiti bidzalika fi qabrik. Hendaknya kamu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kamu nanti di dalam kuburan kamu itu ya taktabiti bidzalika fi qabrik. Kau akan mendapatkan sesuatu yang engkau tidak duga-duga nanti di dalam kuburmu yang engkau inginkan. Masya Allah. Ini ada puluhan tebel di sini ya. Masih ada cerita-cerita yang lain sampai di sini ini. Berapa halaman ini? Ada ratusan cerita yang bermacam-macam di mana beliau Ibnul Qayyim ini menampilkan data valid tentang mimpi-mimpi orang soleh yang berjumpa orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ini artinya apa? Bahwa di sini pembuktian orang yang sudah meninggal bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal. Orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia, itu realita dan fakta. Ya, makanya ketika ditanya kapan orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, yaitu dalam mimpinya. Begitu ya. Jadi awal itu adalah dalam
mimpinya. Nah, itu ada dalil dari Al-Quran yang sudah kita jelaskan tadi. Sedikit pembahasan, ini muqaddimah ya. Ini muqaddimah pembahasan masalah ruh dan sukma. Di hari kedua, bagian kedua akan saya bahas lebih detail lagi pembahasan masalah sukma itu apa, ruh itu apa, di mana posisinya ruh, di mana posisinya sukma, dan bagaimana sukma itu. Apakah sukma itu setelah ruh ini meninggal, dia tetap ikut bersama ruh, ataukah dia tinggal di dunia ini atau di alam yang lain? Bagaimana ketika ada orang meninggal kemudian menampakkan diri di jalan, di depan rumahnya, dilihat oleh warga sekitarnya, apakah itu ruhnya, apakah itu sukmanya, apakah itu korin, apakah itu jin? Nah, kedepannya kita akan bahas lebih detail lagi dengan dalil-dalil sesuai referensi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita akan ceritakan bagaimana kaitannya, ya, relevansinya dengan kisah-kisah kasus-kasus di dalam ruqyah yang kita jalani di berbagai tempat dan daerah, kasus-kasus yang kita jumpai selama kita berada dalam rihlah syifaiyah, ya, perjalanan kesembuhan dalam metode ruqyah dengan Al-Quran dan doa. Sedikit ini mudah-mudahan bisa membawa kesemangatan diri kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan khususnya, dan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, agar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh ini dan para wali-walinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam ta'lim untuk kalian semuanya yang masih menyimak, salam hormat yang masih setia menyaksikan video ini, dan selamat sahur. Mudah-mudahan Allah berkahi sahurnya, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mudah-mudahan pengajian ini, majelis ini dan majelis ini membawa manfaat untuk diri kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah ila liqa wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.